mau bongkar tentang dugaan pemalsuan surat yang lu lakukan. Oke? Gue akan kasih buktinya ke media situ. Sebelum gue dapetin bukti akhir lagi nanti baru bikin laporan polisi. Ya mungkin minggu depan udah bisa situ ya. Jadi lu siap-siap aja di situ. Tolong jangan libatkan aku di dalam perselisihan kalian supaya aku masih bisa jadi tempat mediasi nanti. Baik. Kalau memang Mas Farhad butuh aku untuk itu, aku bersedia bantu. Udah kita mau fokus penyelesaian, tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan. Saya cuma perempuan ya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Ya mudah-mudahan nanti orang-orang itu inilah berlaku hukum tabur tuai gitu kan ya. Hal itu udah disepakati akan masing-masing pihak untuk nggak bahas lagi, tapi kok seperti itu kan gitu. Kita masuk di dalam jebakan atau perangkap yang dibuat oleh FA. Tapi sampai di situ kita akhirnya paham bahwa seorang yang mengatakan dirinya adalah seorang kuasa hukum gitu ya, yang menyatakan dirinya adalah seorang pengacara gitu, menggunakan cara-cara rekam untuk menjatuhkan orang lain, menurut gua itu adalah hal yang sangat-sangat biadab. Ini yang saya ingin sampaikan. Di awal tahun 2025 ini, Novi pada live di media sosialnya menangis akan kisruh donasi Agus yang tak kunjung selesai. Selain Alvin Lim yang terus melaporkan Novi atas tuduhan-tuduhan liar, kini Novi disudutkan oleh netizen dengan tersebarnya rekaman suara antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas dulu. Meski belum ada kejelasan dari maksud rekaman suara ini, netizen makin bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi di belakang kasus ini, seolah-olah tidak ada ujung dari kisruh donasi Agus Salim. Aduh. Lu main dulu aja, gue perhatiin kok. Nggak mungkin gue gak perhatiin. Kalau gue gak perhatiin, gue gak akan telepon sama lu. Percaya gue pantau. Tapi intinya sih aku gak aneh-anehnya, gue hanya di situ aja kok. Sejauh ini lu aman bro, serius. Gue ngomong apa adanya. Sejauh ini gue lihat lu masih dalam term of okay gitu loh. Iya, nggak ada juga mereka saya heboh-hebohan itu gitu. Cuma memang dan poin lu tuh buat gue cukup valid karena orang ini memang sudah terzolimi, kemudian dia sudah terhujat dan makin dihujat. Terserah ya masa lalunya dia mau seburuk apa, tapi buat gue nggak boleh orang sudah gitu diinjak-injak lagi. Gue juga nggak setuju sih. Iya. Dan tadi Mas lebih sedihnya lagi, saya pengen rekam cuma nggak tega saya. Si Agus tuh, Bang Farhad saya membunuh diri sama istri saya, berdua mau mati saya. Gitu ngomongnya, sedih banget saya. Jangan pasti, Gus, jangan Gus. Kamu nggak salah nih, Hotman Paris bilang uang kamu nih, saya gitu. Pasti bro, karena kalau udah kondisi, kan gue pernah dihujat satu Indonesia dulu kasus dituduh mau hamil anak orang ya. Itu bebannya gede banget bro. Nggak enak ya, nggak enak. Jadi kalau dimanapun lu pergi udah nggak ngerasa aman. Iya. Jangan kan aman pun tidak. Saya juga dulu waktu dibilang Farhad mengejar ke kalian. Pas habis podcast yang gue ketemuin, gue bilang, lu tanya dia sama keluarganya si Agus. Gue panggil si Wawa, gue panggil Novi, ini Wawa udah punya niat baik, tolong dibantu supaya orang itu lihat kebaikan dia juga, niat baiknya, pulihkanlah nama baik dia. Nah ini istrinya, dia mau ngembaliin uang segala macam, tolong dibantu. Tapi gue sayangkan setelah itu kok malah dia masih nge-repost story Insta story orang yang ngehujat Agus. Itu gue sayangin banget sih sebenarnya. Betul. Aduh, udah ngapain sih? Betul. Ampun gue.
Ya terlalu inilah. Padahal kalau pekerja sosial tuh hilangkan sifat-sifat begitu. Iya. Sesuai itu. Pokoknya gue mau lihat. Dan bapaknya itu nggak buta. Bapaknya itu nggak dioperasi mata. Coba buktiin bapaknya dioperasi mata mana? Bohong itu yang 200 juta itu. Gue mau lihat nih, lu beradu nih. Gue nonton dari Korea nanti besok. Iya. Mana bapak punya operasi buta 200 juta itu mana? Betul gak? Aduh. Itu kan hanya bilang bapaknya saya nggak ada uang. Akhirnya orang nyumbang juga, gitu kan mas, letaknya gitu. Iya masalahnya bro, gue kan bukan lawannya. Gue kan gak akan pergi jauh cari tahu. Lawannya lu, jadi gue dapet informasinya dari lu juga. Gue jadi sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah ini orang dapat duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu? Gue dulu sempet mikir tuh apa gitu. Terus gue juga sempet ngomong sama dia, lu masuk ke konten ini sebenarnya lu kan cewek ya, lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempet tanya gitu dulu, terus dia jawabannya mau nolong gitu. Tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang aku pakai uang dari hasil YouTube aku segala macem. Awalnya itu ya, awalnya. Tadi kalau saya kirim untuk komunikasi diskusi kami itu, ada juga jangan tersinggung. Saya bilang, emang ada hubungan spesial dengan Bang Dio? Oh, suatu sekali aman sih mas, nggak mungkin kata temannya kan. Sama gua hubungan spesial. Ya, aku cara nanya mancing ke dia kan, dia nyebut nama anggota dewan semua gitu kan. Oh, anggota dewan. Dengan bos blues kayak blue apa? Gue pikir lu pikir enggak. Aku bilang kenapa sayang banget, karena gini mas, aku tuh kalau ada orang minta tolong, misalnya aku masuk ke partai ya, tolong edis case kaya berjemaah. Oke, saya masuk. Tiba-tiba yang terjadi hampir sekian triliun orang ketipu. Jadi 4 orang aja yang ngomong tuh, saya, Nazar dengan Denny Cagur bertiga. Ketipu orang gitu. Jadi saya kalau pergi nawarin orang seperti itu, ada yang minta tolong sumbangan, semua orang minta tolong. Kamu kalau minta sumbangan, saya kalau di grup mas nyari uang 50-100, saya cuma pancing aja, ini saya 2 juta, yang lain sudah teman-teman saya itu nyumbang semua gitu mas. Nah makanya saya bilang, kok Mas Denny dekat dengan dia, ini dapat miliaran ini, ya kan? Maksudnya berani banget ini kan, bahaya ini kalau dihidupkan orang kayak gini. Mending Mas Denny sendiri aja yang bikin yayasan begitu kan, ngapain dia kan kira-kira gitu. Iya lah ngapain? Di situ. Lu sempat curiga sama gue ya? Ya saya berpikir apa jangan sampai ya, namanya cewek kan pikiranku. Tapi jawabannya dia normal, enggak mas, nggak mungkin tuh gitu kan, normal. Karena kan gampang gila Mas Boni punya jutaan followernya, tiba-tiba ngomong bawa orang buta gini man kayak hujan emas itu jadinya itu kan. Iya, gua kalau mau cari duit di situ mah gampang bro. Iya. Tendensi kesombongan juga dikit. Iya. Aku tuh ngerasa ada itu, dia itu masih mau dengar gua karena dia tahu dia masih butuh gua. Dan niati ayah saya pesan sama saya, jangan ambil hartamu buat istri katanya gitu. Oh iya. Tiba-tiba dibilanglah saya ini cari-cari uang ke perempuan. Di situlah saya marah, saya datang sama dia, kau klarifikasi saya nggak enak dilihat di luar, saya bilang. Akhirnya saya gugat, nggak mau dia. Menang saya, ya kan? Saya pengen tahu orang tahu bahwa bukan hartamu, harta saya yang saya kasih kamu, saya bilang gitu. Nah, jadi saya itu, halo? Iya. Nah, jadi maksud saya mas, biar mudah-mudahan kalau memang masih bisa didamaikan ya bagus. Tapi kalau saya lihat, feeling saya sih ini orang ini, kalaupun saya ribut dengan dia, mungkin ini sudah satu hukuman Tuhan buat dia supaya dia dapat dicegah dia jangan sampai berbuat begitu, mungkin kalau saya pikir. Aku feeling juga kesana sih Mas Farad. Bukan aku coba jilat kamu ya. Iya. Cuman aku feeling juga ada kesana. Aku ngerasa ada tendensi kesombongan juga dikit. Iya. Aku tuh ngerasa ada itu. Dia itu masih mau dengar gua karena dia tahu dia masih butuh gua. Iya, masih dengar. Dan dia pikir gua akan bantu dia dan apalagi namanya tidak akan pasang badan lah, pasang badan.
Padahal gue tidak mau melakukan itu karena gue tetap bisa bedain kok. Kan dengar kan omongan gue kan. Agus tetap di poin dihujat itu nggak boleh sampai ke sana. Saya bilang sama teman-teman, coba kalian ya, rasain kita membela orang buta ini, kita membela orang susah menjak, kita membela semua mudah semua mas, nggak ada susah. Apa yang kita inginkan tercapai semua. Saya bilang jangan sampai kita aneh-aneh nanti Tuhan marah. Saya bilang ini masa-masa kejayaan kita kemana aja. Ketemu orang muda, orang pokoknya kayak pahlawan mas, jalan mas, saya rasa mas. Cuman gue ngerasa ya dia itu, soalnya ada beberapa informasi juga yang aku dapat. Dia itu di kontennya ketika orang itu tidak mengikuti arahan dia nih, iya, ya biasanya dia akan serang. Betul. Secara halus. Iya, semua begitu. Itu menurut keterangan anak-anak buahnya begitu. Iya, aku lihatnya dari sisi situ. Dia katanya bipolar. Nah, ini aku nggak tahu nih. Aku juga penasaran sebenarnya. Dan narkoba. Aduh, kita lihat deh nanti ya bos ya. Kita lihat lah. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Iya. Ini ketemu lawan tepat juga nih. Ya kalau saya sih nggak, karena saya berpikir nggak ada juga hanya hati nurani. Saya sempat tuh nangis tuh, saya marah-marahin orang itu kan, capek. Saya ngapain sih kalian cerita tentang Rasulullah aja nggak pernah kita diajarkan menghujat orang buta mas. Kalau orang tuli dengan orang bisu masih bisa ngelihat, yang susah ini mata ini kan nggak ada lawan. Dia mau ditempel yang orang dicuri barangnya dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu dia gitu. Di hal itu gue setuju sama lu, poin itu gue setuju. Orang udah kayak begini udah jangan lagi diinjak-injak. Gue juga nggak suka gitu loh. Itu juga gue ngomong ke Novi, sorry Novi ya, gue nggak setuju. Dan dia diam pas ngomong. Harusnya dia cegah. Kalau dia mau dia tunjukkan, cegah, tolong ya Agus gini selesai. Harusnya dia cegah, dia biarin loh mas sama dia tuh. Dia lupa loh. Berarti ilmu kurang, dia punya ilmu filsafatnya kurang gitu. Iya, tapi ini kalau misalnya dia kena sama lu, dia datang ke gua, pasti gua akan ngomong, apa yang gua ngomong kejadian nggak? Gua bilang. Karena gua udah ngomong semuanya dari awal. Jangan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang tersakiti hatinya. Jangan, gua bilang. Aduh gimana nih? Pusing gua. Mungkin spektakuler lah untuk orang seperti itu kan. Kalau ongkos operasi itu paling 200-300 juta mas. Iya tahu. Cuman lebihnya itu memang kan dia memang untuk rumahnya dia bangga kan kalau dapat. Cuman dia cemburu kok bisa dapat tinggi kan. Dia cari kesempatan kan, digiring ngajak mas sambut juga ya, kita kembalikan ya. Agus yang kasihan tuh, Agus mau pulang ke Aceh, boleh Agus bawa uang. Wah itu di situ saya kalimat ini saya kalau boleh aja kan sus. Udah. Turun ini mungkin salah satu donasi terbesar yang pernah dia dapat. Enggak, yang terbesar cuma Sumeru aja 128 juta. Iya, ini 1,5 dari channelku, ini gede banget sih memang. Iya, luar biasa mas. Dan memang bagus. Sebenarnya kalau dia memang mau cari uang, dia mau untung, ya memang dia tidak malu-malu, itu lebih dari itu pun bisa dapat mas. Bisa sih sebenarnya. Gampang. Katanya ada pengusaha yang berapa orang nyumbang 100 juta, 5 orang. Ada bukti nanti kita mau kasih. Itu nggak tahu mungkin lari ke Novi. Itu ada tuh kayaknya. 5 orang pengusaha tambang, 1 orang 100 juta. Iya. Cuma gue penasaran sih sebenarnya. Lu berhasil nggak menguak? Kalau memang ada ya. Tapi kalau nggak ada ya gue juga nggak ada gitu loh. Tapi kalau teman-temannya yakin pasti bisa audit selesai maksudnya. Gue kemarin udah telepon sama Melanie Subono, kan dia punya yayasan kan. Ini kalau permasalahan yayasan kayak gini gimana? Dia cuma bilang intinya satu, dan mengambil uang donasi itu lebih buruk dibanding korupsi. Jadi kalau sampai ketahuan si Novi itu ada mengambil, habis dia. Iya. Dan kayaknya lu ngejar ke situ. Ya memang, karena kalau saya dia lawan saya pasti ngejar ke situ. Tapi kalau dia nggak ngelawan saya tutupi juga dia aibnya. Kok. Saya juga malu juga karena dia melibatkan se-Indonesia. Masa saya harus kalah ya? Harus rusak kita mas. Udah mas.
Dia sempat nanya kira-kira Mas Farhad akan sejauh mana. Gue bilang kalau karakternya si Farhad ini gue lihat dia kan udah kepalang malu nih, dihujat juga pasti kan, kepalang tanggung, dia pasti terusin nih sampai selesai. Iya, sampai selesai. Kita nggak pernah. Kan ini kan kalau sebenarnya kalau Novi stop, oh iya ternyata Jamis, ternyata uangnya ada ya, selamat, ini mereka keluarga terhormat, selesai Mas. Itu uang nggak akan kita tarik lagi, biarin aja kan, sama aja, betul Mas. Agus juga masuk lagi lebih banyak lagi masuk kalau dia itu, betul Mas. Iya. Gampang kok itu, nggak pernah susah Mas kalau namanya orang buta itu Mas. Iya, paham. Nggak pernah, nggak ada orang buta mati kelaparan di Indonesia, dijaga satu kampung yang jaga dia tuh. Iya. Pokoknya intinya aku mantau dulu dari jauh.